وأرشدنا إلى اتباع سنة سيد المرسلين وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para bapak, para ibu, para sedherek yang hormati, ingkang kita sah dihormati dening Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tasih paring dhateng kita sami curah nikmat lan kesayanganipun ingkang tanpa upami saking kathahipun, termasuk nikmat zahir milai ujung rambut ngantos ujung kuku, lan ugi nikmat batin termasuk berfungsinipun akal kita, lan ugi hidayah jumatan Islam, jumatan tauhid lan sunnah. Dan ing dalem menika kita taksih mun paringi kesempatan, kemauan dan kemampuan kagem sesarengan melaksanakan ketaatan dan kewajiban. Ini mereka kewajiban talabul ilmi, mengkaji memahami agama Allah. Kita berharap mugi-mugi Allah Ta'ala paring dhateng kita sami manfaat ing dalem sedaya ilmu ingkang sampun Allah paringaken, lan nambahi terus kagem kita sami kelawan ilmu-ilmu ingkang manfaati, ingkang sekenambah iman, ketakwaan, rasa asli dhateng Allah dan amal saleh. Dan mugi-mugi kita dipunjagi saking sedherepun godaan syubhat ingkang saged lumantaraken dhateng paham-paham ingkang sesat, lan godaan syahwat ingkang saged dirumusaken dhateng sedaya jenis maksiat. Lan dalem menika insyaallah kita lajengaken materi kajian kita ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, melalui pengkajian Al-Asma'ul Husna, nama-nama terbaik yang itu hanya dimiliki oleh Allah saja. Rumiyin sampun dahulu sudah kita, maaf karena ada yang mungkin belum bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini. Dahulu sudah kita kaji bersama beberapa nama yang menunjukkan keagungan Allah Ta'ala, termasuk Allah Ta'ala itu yang berkuasa atas segala sesuatu dan yang memberi rezeki, yang maha perkasa, maha kuasa, maha kuat, maha kokoh. Terakhir kita kaji nama Allah Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qawiyyu, dan Al-Matinu, yang semuanya menunjukkan bahwa Allah itu maha perkasa, maha kuat, maha kuasa, maha mampu mewujudkan apapun yang Dia kehendaki, dan juga maha mentakdirkan, yakni yang maha menetapkan seluruh takdir bagi seluruh makhluk, sehingga sangat mudah bagi Allah Ta'ala ketika nanti berkehendak untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali manusia, jin dan hewan, maka tidak diragukan lagi kekuasaan Allah untuk hal itu.
karena tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah, karena Dia Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Kuat. Berikutnya kita akan mengkaji nama Allah Al-Ghaniyyu. Al-Ghaniyyu. Dan nama ini dicantumkan di dalam Al-Quran di beberapa ayat. Di antaranya dalam firman-Nya, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Diberikan di dalam surat Fatir ayat 15. Wahai manusia, kalian itu fakir. Arti fakir adalah sangat membutuhkan. Kalian semuanya itu fakir kepada Allah, yakni sangat membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah dialah yang maha kaya. Al-Ghani diartikan maha kaya karena tidak membutuhkan apapun dari selainnya, tidak membutuhkan apapun dari seluruh makhluknya. Allah mencipta apapun bukan karena membutuhkan ciptaannya. Allah mencipta para malaikat bukan karena membutuhkan malaikat. Allah menciptakan arsy bukan karena membutuhkan arsy. Allah menciptakan seluruh langit dan bumi bukan karena membutuhkan itu sama sekali, tidak. Allah itu Al-Ghani, maha cukup dengan dirinya, maha kaya, maha tidak membutuhkan apapun dari selainnya, dari seluruh ciptaannya. Dan Dia itu Al-Hamid, maha terpuji, karena Dia memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan kebaikan. Dia memiliki seluruh sifat kebaikan dalam puncak kesempurnaan dalam kebaikan. Dan Dia maha baik dengan segala kemurahan dan karunia kepada seluruh makhluknya. Maka Dia Al-Hamid, maha terpuji karena hal ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menyadarkan manusia dengan memberitahukan kepada manusia seluruhnya bahwa manusia itu semuanya membutuhkan Allah. Sehingga jangan sampai ada manusia yang menyombongkan diri, merasa tidak membutuhkan Allah Ta'ala, sehingga tidak mau mendekat kepadanya dan tidak mau minta padanya. Jangan sampai orang yang merasa cukup dengan dirinya, merasa tidak membutuhkan Allah Ta'ala, maka orang itu adalah orang sombong yang akan dimasukkan ke dalam jahanam dalam keadaan hina-hina. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Fatir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya ku ijabai untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah padaku, menyombongkan diri, tidak mau berdoa padaku karena merasa tidak membutuhkan diriku, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina-hina. Ini bahasa sangat dikurangi, bahasanya dihabiskan, tidak yang di luar. Salomnya jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Karena Allah adalah yang maha kaya dan maha cukup dengan dirinya, dan
tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, maka dia pula yang bisa mencukupi. Hanya dia yang bisa memberi kekayaan. Hanya dia yang bisa memberi kecukupan. Karena itu Allah mengatakan dalam surah An-Najm, wa annahu wa aghna wa aqna, dan sesungguhnya Allah lah yang bisa membuat kaya, membuat cukup makhluknya, dan juga yang bisa membuat miskin makhluknya. Kaya atau miskin, cukup atau tidak cukup, itu tergantung apakah Allah memberi atau tidak. Karena itu ada orang yang bekerja tapi diberi kemudahan dan hasil yang melimpah, akhirnya menjadi kaya. Ada pula orang yang bekerja, mungkin jam kerjanya lebih panjang, tenaganya lebih besar yang dikeluarkan, namun ternyata masih tetap diberi kekurangan, alias masih diberi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menjadikan dirinya kaya. Karena itu ketika diuji dengan kekayaan, harus langsung tahu bahwa ini dari Allah Ta'ala, ini kemurahan darinya. Jangan sampai seperti Qarun, ketika sudah diberi kekayaan, dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta sebanyak ini kan karena ilmu saya, karena kepandaian saya, karena keahlian dan kemahiran saya dalam usaha. Akhirnya apa? Ucapan itu membuat Allah murka dan dianggap itu kufur nikmat, dan akhirnya Allah azab dengan Allah tenggelamkan dia dengan seluruh hartanya, gudang-gudang hartanya ke dalam bumi. Dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Bumi diperintahkan untuk menelan siapapun, mudah. Bumi taat kepada Allah Ta'ala. Maka huwa alladhi wa annahu wa aghna wa aqna, ini harus kita yakini. Allah yang bisa membuat kaya, Allah yang bisa membuat miskin, Allah yang bisa mencukupi, Allah yang kalau tidak memberi, tidak ada yang bisa memberi. Kalau Allah tidak memberi apa-apa kepada seorang hamba, maka hamba itu tidak punya apa-apa. Dan mau minta kepada selain Allah tidak bisa mengijabahi apa-apa. Selain Allah tidak ada yang berkuasa atas manfaat atau mudarat. Hanya Allah sang memberi rezeki. Maka dari situ kita harus al-iftiqar ila Allah,